Sapa Indonesia Pekan masih menemani Anda saudara dan masih soal pantauan dari puncak arus balik. PT ASDP memprediksi puncak arus balik saudara di Pelabuhan Bakauheni Lampung terjadi Jumat hingga Minggu. Sudah sekitar 30% pemudik atau 168.000 orang yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Sebanyak 9.000 sepeda motor dan 12.000 mobil telah kembali ke Pulau Jawa. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak Hari Raya Idul Fitri. Angka ini saudara diperkirakan akan terus meningkat pada hari ini dan Minggu. ASDP memprediksi sisa pemudik akan terbagi hingga 7 hari pasca Lebaran. Kalau dari data itu mungkin sekitar 168 ribuan. Sekitar 68 ribuan. Nah kemudian beban yang masih belum kembali ke Jakarta itu mungkin sekitar 168 ribuan. Dan kemudian nanti akan terbagi di H+3 hari ini, H+4 sampai nanti H+7. Dan saya kira dengan adanya banyak buffer zone lalu kemudian kultur masyarakatnya atau tren masyarakatnya yang kembali dari Jawa ke Sumatera itu berbeda dengan. Kita akan pantau situasi arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung bersama jurnalis Kompas TV Suara Azani dan juru kamera Febri James. Selamat pagi Suara, pantauan Anda bagaimana situasi arus balik di Pelabuhan Bakauheni pagi hari ini? Ya Okta, di Pelabuhan Bakauheni memang jika kami pantau di Sabtu pagi ini masih terpantau ramai lancar begitu. Namun memang ini didominasi dengan penumpang yang pejalan kaki. Di tepatnya di belakang saya ini banyak pejalan kaki yang sudah mulai berdatangan untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Kemudian jika dibandingkan dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 memang jika di pagi hari hingga siang hari ini masih terpantau lengang begitu. Jika dibandingkan di Jumat malam, ini Jumat malam justru terjadi lonjakan penumpang begitu dari kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini terlihat memenuhi kantong parkir dari semalam dan terlihat penumpang berjalan kaki juga terlihat ada antrian begitu untuk menuju dermaga. Dan memang lonjakan yang signifikan ini nantinya diprediksi akan bertambah lagi di akhir pekan ini, yaitu di hari Sabtu dan Minggu, tepatnya di malam hari khususnya, karena memang penumpang ini lebih memilih untuk melakukan penyeberangan di malam hari dan hingga dini hari. Jika di pagi hingga siang ini memang dikarenakan cuaca yang kurang tepat begitu. Dan kemudian jika kami pantau ini beberapa hari ke belakang memang pelabuhan terguyur hujan dan ini menjadi antisipasi juga untuk ASDP ini akan mempersiapkan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik agar penumpang menunggu jika nantinya ada penundaan kapal untuk berlayar, penumpang diberikan fasilitas yang nyaman begitu dan kemudian proses bongkar muat tetap dikejar agar tidak terlalu lama begitu. Dan ASDP juga mempersiapkan beberapa buffer zone. Buffer zone ini berada di tol menuju Bakauheni ada 4 rest area yang menjadi buffer zone. Jika nantinya ada penumpukan di pelabuhan utama, ini petugas akan mengarahkan kendaraan beroda 4 untuk lakukan parkir dan kemudian nanti jika sudah lengang begitu di pelabuhan utama, kemudian akan diarahkan menuju pelabuhan utama untuk melakukan penyeberangan. Okta. Suara, jadi kalau di lalu lintas atau menuju ke Pelabuhan Bakauheni saat ini situasinya seperti apa? Apakah sudah terjadi ada kepadatan atau antrian kendaraan menuju ke pelabuhan atau bagaimana Suara? Ya Okta, untuk arus lalu lintas menuju pelabuhan ini masih terpantau ramai lancar begitu ya, tetapi memang di malam hari ini khususnya terlihat adanya antrian yang cukup panjang, tetapi tidak sampai di jalan tol maupun jalan Pantura menuju pelabuhan ini, hanya sampai di pintu masuk pelabuhan. Sampai saat ini arus lalu lintas masih terpantau lancar dikarenakan terdapat beberapa petugas yang melakukan mengarahkan penumpang yang akan
menuju dermaga ini diarahkan untuk mengisi kantung-kantung parkir di jalan tol, yaitu di rest area tol yang sudah disediakan oleh ASDP dan bersama dengan polisi juga, Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Suara Azani dan juru kamera Febri James melaporkan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali.